Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan dan pembelajaran tentang aturan pencacahan. Jadi untuk kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah like, subscribe, dan men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah bergabung dan join di membership di channel kita. Dan untuk menikmati akses premium khusus kita untuk video-video tertentu ya. Kita mulai bahas soal-soal di video kali ini. Banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan angka-angka yang tidak boleh berulang adalah sebanyak titik-titik. Kita perhatikan bahwa di soal keterangannya adalah 4 buah angka, jadi kita menggunakan aturan filling slot. Ada 1, 2, 3, 4 pilihan. Dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6 pilihan untuk angka yang paling depan. Kita tuliskan. Kemudian setelah kita gunakan, dia tidak boleh berulang, berarti angka yang tersisa adalah tinggal 5 buah pilihan. Kita tuliskan di sini 5. Dengan cara atau logika berpikir yang sama, maka untuk bilangan selanjutnya tentunya dia berkurang satu lagi menjadi 4 kemungkinan, kemudian menyisakan 3 kemungkinan. Maka tinggal kita hitung 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 akan kita peroleh bahwa jawabannya adalah sama dengan 360 dan kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 5 angka berbeda yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah. Jadi permintaan soalnya adalah 5 angka yang berbeda. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk bilangan ganjil, maka pilihannya kita menempatkan angka-angka ganjil di posisi satuan. Jadi ada 1, 3, 5, ataupun 7. 1, 3, 5, atau 7 berarti ada 4 pilihan untuk angka di posisi satuan. Kemudian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. In total ada 8 buah angka. Satu buah angka sudah kita tempatkan di posisi paling akhir di posisi satuan. Artinya tersisa 7 pilihan untuk angka paling depan. Berkurang satu lagi, tersisa 6 pilihan untuk angka yang kedua. Kita kurangi satu lagi, tersisa 5 pilihan untuk angka ketiga. Dan terakhir, tersisa 4 pilihan untuk di posisi keempat. Maka banyaknya cara adalah sama dengan 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 4. Cukup kita kalikan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 4. Kita peroleh jawabannya sama dengan 3360. Maka pilihan jawabannya adalah di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Banyaknya bilangan bernilai ribuan yang lebih dari 3000 yang terdiri dari angka berbeda dan dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 5, 6, dan 9. Jadi bilangan yang terdiri bernilai ribuan, kemudian lebih dari 3000, kita bisa tuliskan sebagai 4 buah angka. Untuk membuat bilangan tersebut lebih dari 3000, maka angka ribuannya itu boleh angka 3, angka 5, 6, ataupun 9. Artinya terdapat 4 buah pilihan untuk mengisi angka di posisi paling depan. Kita misalkan saja kita menuliskan angka 9 di posisi depan, kita anggap kita membentuk angka 9 ribuan, maka angka yang tersisa adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tempatkan 6 kemungkinan untuk mengisi angka di posisi kedua. Karena dia mau angka yang berbeda, maka tersisa 5 kemungkinan, kita kurangi 1, kita kurangi 1 lagi jadi 4 kemungkinan. Maka jumlah kemungkinannya adalah 4 kali 6 kali 5 kali 4. Cukup kita kalikan 4 kali 6 kali 5 kali 4. Maka jawaban akhirnya adalah sama dengan 480 bilangan yang bisa dibentuk. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kategori soalnya adalah soal HOTS yang lebih tentunya memiliki tingkat kesulitan yang lebih kompleks. Kita perhatikan butir soalnya. Pada salah satu rak buku perpustakaan sekolah terdapat 3 judul buku, yaitu fisika, matematika, dan kimia. Buku-buku tersebut akan disusun berdasarkan judulnya. Diketahui buku matematika ada 5, mulai jilid 1 hingga 5. Fisika ada 3 buku dengan pengarang yang berbeda, dan kimia ada 4 dengan warna sampul yang berbeda. Jika buku matematika selalu berada di sebelah kiri, maka susunan yang mungkin adalah titik-titik. Jadi ada 3 buah kelompok buku, ada matematika, fisika, dan kimia. Dan kalau kita perhatikan, permintaan soalnya adalah bahwa buku matematika selalu di sebelah kiri. Jadi
ada satu kelompok buku matematika di posisi sebelah kiri. Kemudian posisi yang kedua dan ketiga, berarti boleh fisika atau kimia. Kita anggap di sini ada dua kemungkinan pilihan. Jadi boleh buku fisika atau kimia. Kalau kita memilih fisika di sini, berarti otomatis tinggal kimia di sini. Jadi boleh fisika kimia, boleh kimia fisika. Makanya dia dituliskan ada dua kemungkinan pilihan caranya. Dan kemudian untuk masing-masing buku, karena dia memiliki perbedaan ya, di matematikanya jilidnya berbeda, kemudian di buku fisika pengarangnya berbeda, dan di buku kimia warna sampulnya berbeda, artinya keseluruhan buku ini adalah buku yang berbeda jenis. Maka untuk menyusun buku matematika tersebut, karena ada 5 buku, maka banyaknya pilihannya adalah 5 kali 4 kali 2 kali 1. Kemudian untuk buku fisika ada 3 buah buku, berarti juga boleh di fisika 1, 2, 3, kita anggap ini buku rak fisikanya. Maka untuk rak fisikanya bisa fisika 1, 2, 3 atau 3, 2, 1, berarti totalnya adalah 3 kali 2 kali 1. Kemudian untuk buku kimia sendiri ada 4 kemungkinan, berarti 4 kali 2, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi banyaknya cara adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita kalikan dulu, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 120 untuk susunan buku matematika. Untuk susunan buku fisika ada 6 kemungkinan. Dan untuk susunan buku kimia ada 24 kemungkinan. Dan ingat tadi kita membuat suatu asumsi bahwa buku fisika dan kimia ini bisa ditukar balik ya. Berarti boleh matematika, boleh kimia, boleh fisika. Jadi ada 2 kemungkinan. Maka jawabannya kita kali 2 lagi untuk kemungkinan yang kedua. Jadi kita kalikan 120 dikali 6 dikali 24 dikali 2. Kita peroleh jawabannya adalah 34560. Maka kita bisa pilih jawabannya di option E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada 6 jalan yang menghubungkan kota A dan kota B. Kita gambarkan kota A dan kota B ada 6 jalur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada 4 jalan yang menghubungkan kota B dan kota C. 1, 2, 3, 4. Banyak cara seseorang dapat pergi dari kota A ke kota B, dilanjutkan ke kota C, kemudian kembali ke kota A melalui kota B jika ia tidak menggunakan jalan yang sama lebih dari 1 kali adalah titik-titik. Artinya dia pergi dan kembali lagi. Jadi untuk jalur pergi, dari kota A ke kota B ada sebanyak 6 pilihan jalur. Dan untuk pergi dari kota B ke kota C, dia memiliki 4 pilihan jalur. Berarti untuk pergi, terdapat 24 cara. Nah, kita misalkan waktu dia pergi, dia melalui jalur yang di atas dan melalui jalur yang bawah. Jadi waktu pergi dia memilih jalur dari A ke kota B melalui jalur yang warna merah. Dan dari kota B ke kota C dia juga melalui jalur yang berwarna merah. Dikehendaki bahwa dia tidak menggunakan jalan yang sama lebih dari 1 kali. Berarti dia kalau dari kota C kembali ke kota B, dia tidak boleh menggunakan jalur yang warna merah lagi. Artinya untuk dia pulang dari kota C ke kota B, jalur yang tersisa tinggal 3 pilihan. Begitu juga dari kota B ke kota A, dari 6 jalur, sudah dipilih 1 di awal tadi, maka tersisa 5 jalur, berarti ada 15 cara. Perginya ada 24 cara, kemudian dia pulang juga ada 15 cara. Maka kita bisa tuliskan bahwa cara total, cara keseluruhan untuk menempuh jalan tersebut adalah 24, kita kalikan 15. Jadi totalnya adalah 24 dikali 15, kita peroleh totalnya adalah 360 cara atau 360 pilihan. Kita pilih jawabannya di option D. Jadi demikian pembahasan soal di video kali ini, di mana materi aturan pencacahan ini sangat wajib dikuasai karena nanti banyak muncul di berbagai macam tes. Jadi semoga dengan adanya penjelasan ataupun pembelajaran di video kali ini bisa membantu kamu dalam memahami materi ini. Semoga bermanfaat dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya.